Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang corak-corak tafsir. Yang pertama, pengertian tafsir secara bahasa. Pengertian tafsir menurut Al-Qotton bahwa tafsir secara bahasa mengikuti wajan taf'il berasal dari kata al-fasar yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wajan doroba yadribu dan nasoro yansuru. Dalam lisanul Arab dinyatakan kata al-fasar berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata at-tafsir berarti menyingkapkan maksud suatu lafal yang muskil pelik. Dalam Al-Quran dinyatakan wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tamsyira, yang artinya, dan tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik tafsirnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 33. Senadan dengan penjelasan di atas, Quran Surah Yusuf ayat 120 menjelaskan bahwa secara bahasa kata tafsir berasal dari fasoro yang bermakna dengan audaha dan bayana, di mana tafsir sebagai masdar dari fasoro semakna dengan iddah atau tabyin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Al-Jarjani memaknai kata at-tafsir itu dengan al-khais wa al-izhar, atau membuka dan menjelaskan atau menampakkan. Kata fasara merupakan sulasi mazid biharf, atau kata dasarnya tiga kemudian mendapat tambahan satu huruf, yaitu tasdid atau huruf yang sejenis ain fi'ilnya. Penambahan ini berkonsekuensi terhadap perubahan makna, yaitu taksir atau banyak. Maka dengan demikian secara harfiah tafsir dapat diartikan kepada banyak memberikan penjelasan. Makna menafsirkan Al-Quran berarti memberikan banyak komentar terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pengertian atau makna yang dapat dijangkau oleh seorang musafir. Yang kedua, secara istilah atau terminologi. Secara istilah, Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, indikator-indikatornya, masalah hukum-hukumnya, baik yang independen maupun yang berkaitan dengan yang lain, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafaz yang melengkapinya. Tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna yang zahir. Secara simpel, Az-Zahabi mendefinisikan tafsir itu kepada penjelasan kalam Allah atau menjelaskan lafal-lafal Al-Quran dan pengertian-pengertiannya. Menurut Abu Azhar Kasi, tafsir adalah ilmu yang memahami kitabullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Berdasarkan definisi di atas, maka tafsir secara umum dapat diartikan kepada penjelasan atau keterangan yang dikemukakan oleh manusia mengenai makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuannya menangkap maksud Allah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Menurut As-Sibagh, tafsir ialah suatu ilmu yang berguna untuk memahami kitab Allah, yaitu menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Definisi Al-Sibagh ini menggambarkan tafsir sebagai suatu alat yang digunakan untuk memahami
Al-Quran. Ia bukan apa yang dipahami dari Al-Quran, tetapi sesuatu ilmu yang digunakan untuk memahaminya. Menafsirkan Al-Quran berarti menangkap makna yang terkandung di dalamnya. Dan karena Al-Quran itu merupakan pesan-pesan ilahi, risalah ilahiyah yang datang dari Allah, maka berarti seorang musafir berusaha dengan kemampuan yang dimilikinya menangkap makna atau pengertian yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, seorang musafir berarti menemui makna, bukan mengadakan makna. Maka itulah sebabnya tafsir yang semata-mata birra'yi, yang tidak mempunyai tambatan dengan nas dan bahasa serta syarat lainnya tidak dapat diterima. Sebab tafsir birra'yi dalam makna ini berarti musafir menggandakan makna, bukan menemukan makna. Padahal ia akan menisbahkan penafsirannya itu kepada yang dimaksud Allah atau Al-Quran mengatakan demikian. Macam-macam corak tafsir. Yang pertama, corak tafsir ilmi. Menurut Abdul Mustaqim, bahwa corak tafsir ilmi ialah corak tafsir yang menempatkan berbagai terminologi ilmiah dalam ajaran-ajaran tertentu Al-Quran, atau berusaha mendiskusi berbagai ilmu serta pandangan-pandangan filosofinya dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu, Muhammad Husain Az-Zahabi menjelaskan bahwa corak tafsir ilmiah adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu dalam memahami maksud ayat Al-Quran, atau tafsir yang berbicara tentang istilah-istilah sains yang terdapat dalam Al-Quran dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyimpulkan berbagai ilmu dan pandangan filosofis dari istilah-istilah Al-Quran. Menurut sejarah, embrio corak penafsiran ilmiah telah muncul dan dikenal pada zaman Abbasiyah. Akibat adanya penerjemahan kitab-kitab ilmiah, ketika itu umat muslim berusaha mengkompromikan antara Islam dengan kebudayaan asing. Keadaan tersebut berlanjut hingga abad ke-5 Hijriah, kemudian berkembang pesat pada akhir abad ke-19 Masehi hingga sekarang. Langkah kompromi itu dilakukan karena Islam ketika itu sangat tertinggal jauh dengan Barat dalam bidang sains dan teknologi. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Quran, kehadiran karya tafsir saintifik atau ilmu ini selalu mendapat respon dari kalangan ulama dan sarjana muslim yang kontroversial. Sebagian kalangan sarjana memandangnya sebagai sebuah kebutuhan intelektual religius dan dengan memanfaatkan berbagai ilmu. Di antara ulama yang mendukung adanya corak tafsir ini ialah Abu Hamid Al-Ghazali, yang meyakini adanya banyak ilmu dan dalam Al-Quran seperti yang ia sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ia menukil dari beberapa ulama bahwa terdapat 277 ilmu, sebab setiap kata ada ilmu kemudian dikalikan 4, masing-masing ada lahir dan batin, ada batasan dan awalan. Di antara ulama yang kontra terhadap corak tafsir saintifik adalah Sayyid Qutb, pengarang tafsir fi ilal Al-Quran, mempersoalkan tafsir ilmiah. Ia mengatakan, saya sangat heran dengan sejumlah orang yang dengan mudah mengaitkan kepada Al-Quran beberapa hal, padahal Al-Quran terlepas dari itu. Mereka berusaha menelorkan bagian-bagian dari ilmu kedokteran, kimia, astronomi, dan lain-lain. Mereka menyangka bahwa mereka dengan cara demikian memuliakan Al-Quran. Di antara kitab tafsir yang menggunakan corak ilmi adalah 1. Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantawi Jauhari.
Kedua, Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi. Contoh penafsiran yang dituliskan oleh Tantawi Jauhari dalam kitabnya berkenaan tentang corak tafsir dalam Quran surat Al-A'la ayat 2-4, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sebagai latifah yang ia elaborasi menjadi 3 jauhari, yaitu pertama, keajaiban bentuk pengkristalan tambang, kedua, keajaiban pohon kurma, tin, anggur, dan lain sebagainya, serta keindahan hukum penciptaan yang ia uraikan dalam 5 keajaiban. Ketiga, keajaiban binatang dengan menguraikan keajaiban 3 ekor binatang, itu burung, serangga, dan singa, serta ilustrasi gambar berikut bentuknya. Selanjutnya dijelaskan rahasia-rahasia surat Al-A'la di atas. Menurut nikmat itu terbagi 2, yaitu nikmat untuk memenuhi kebutuhan berupa makan, minum, dan api, untuk melindungi dari rasa lapar, haus, dan kedinginan, serta nikmat berupa aturan-aturan alam, nizam al-alam. Dalam kerangka nikmat tersebut, umat muslim tidak akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengenal dan memiliki pengetahuan tentang seluruh nikmat langit dan bumi. Adapun nikmat yang disebutkan adalah nikmat berupa penciptaan atau akhlak, penyempurnaan ciptaan atau taswiyah, ukuran takdir, dan petunjuk hidayah, serta penciptaan rerumputan yang dijadikannya kering. Kehitaman semua itu merupakan keajaiban yang menurut penguasaan ilmu, pengetahuan hikmah, dan pengetahuan tentang hukum-hukum umum alam, yaitu pengertian dari corak tafsir ilmi. 2. Corak tafsir falsafi. Secara definisi, tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat Al-Quran dengan menggambarkan teori-teori filsafat. Sedangkan menurut Al-Dhahabi, tafsir falsafi adalah menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran dan pandangan falsafi, seperti tafsir Bi al-Rayi. Dalam hal ini, ayat Al-Quran lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Quran. 3. Corak tafsir tarbawi. Kata tarbawi bermakna sesuatu yang bersifat atau mengenai pendidikan. Dari arti ini, tafsir tarbawi berarti tafsir yang digunakan sebagai alat untuk mengeksplor ajaran-ajaran Islam dalam kaitannya untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Definisi dari tafsir tarbawi yang menekankan kepada tema-tema untuk keperluan tarbiyah atau pendidikan Islam, sehingga yang menjadi fokus pada pembahasan tafsir bercorak seperti ini adalah sistem pengajaran yang ada dalam Al-Quran. 4. Corak tafsir iktikadi. Kata iktikadi diambil dari kata iktikad yang artinya kepercayaan, keyakinan atau dogma, yaitu tafsir yang fokus pembahasannya adalah masalah akidah. Menurut Al-Dhahabi, tafsir yang bercorak seperti ini memerlukan kepandaian yang istimewa dan penyandarannya terhadap akal lebih besar daripada penyandarannya terhadap teks, karena terutama sekali tafsir iktikadi yang Bi al-Rayi al-Madmun untuk mempermudah musafirnya yang menggiring ibarah sesuai dengan keinginannya dan membelokkan pandangan yang berseberangan dengan pendapatnya. 5. Corak tafsir adabi ijtimai. Tafsir adabi ijtimai yang fokus bahasanya adalah mengemukakan ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan dan sistem budaya yang ada. Yang keenam, yaitu corak tafsir sufi. Kata sufi secara bahasa atau etimologis berasal dari kata suf yang berarti bulu domba.
Mayoritas para ahli sufi seringkali menggunakan pakaian dari kulit bulu domba yang kasar sebagai manifestasi dari sifat zuhud mereka. Secara terminologi, kata sufi diartikan sebagai orang yang menjalani ritual tasawuf yang mengandung makna 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan akhlak, yang kedua berkaitan dengan ibadah dan bentuk-bentuknya, yang ketiga sesuatu yang berhubungan dengan ma'rifah. Corak tafsir ini mengarah kepada penafsiran dengan ilmu tasawuf, sehingga menampilkan Al-Quran dengan penjelasan yang berbeda dengan kandungan tekstualnya, yakni berupa isyarat-isyarat yang hanya dapat diungkapkan oleh mereka yang sedang menjalankan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terdapat kemungkinan untuk menghubungkan antara penafsiran tekstual dan penafsiran isyarat tersebut. Corak tafsir sufi dibagi menjadi 2. Yang pertama corak tafsir nazari dan yang kedua corak tafsir ishari. Corak tafsir nazari adalah corak tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dari ilmu filsafat. Sedangkan tafsir sufi ishari adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para perilaku ritual sufistik, dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir tafsir tersebut. Selanjutnya yaitu corak tafsir lugawi. Corak lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata melalui tahlil alfaz, mulai dari asal dan bentuk kosakata sampai pada kajian terkait gramatika seperti tinjauan aspek nahwu, sorof, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Tak jarang para ahli mufassir juga mencantumkan bait-bait syair Arab sebagai landasan dan acuan. Oleh karena itu, seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa harus mengetahui dan menguasai bahasa apa yang digunakan di dalam Al-Quran. Bahasa Arab yang seperti apa? Dengan segala seluk-beluknya, baik yang terkait dengan nahwu, balaghah, dan sastranya. Dengan mengetahui bahasa Al-Quran, seorang mufassir akan mudah untuk mengetahui makna dan susunan kalimat Al-Quran yang sehingga akan mampu mengungkap makna di balik kalimat tersebut. Yang kedelapan yaitu corak tafsir fikhi. Corak ini memproporsikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau syariat Islam. Corak tafsir fikhi berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar fikih seperti sholat, zakat, puasa, sampai kepada isu-isu kontemporer lainnya. Corak tafsir fikih dikenal juga dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat hukum-hukum tentang fikih, baik wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang dibahas secara panjang dibanding dengan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum Islam secara langsung. Dengan kata lain, porsi tafsir
terhadap ayat-ayat hukum lebih dominan. Corak tafsir fikih ini mulai muncul karena banyaknya persoalan-persoalan fikih di tengah masyarakat, sementara Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang mumpuni seperti para sahabat, tabi'in sangatlah terbatas. Maka para ulama yang mumpuni di bidangnya, baik dari segi keilmuan maupun dari segi ketakwaan, melakukan suatu ijtihad dengan membuat kitab tafsir. Dari sinilah kemudian muncul para imam-imam mazhab yang mumpuni di bidangnya, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Yang terakhir yaitu corak tafsir tasawuf atau biasa disebut dengan corak tafsir Isyari. Corak tafsir Isyari adalah corak yang menakwilkan Al-Quran dari makna lainnya karena adanya isyarat yang tersembunyi yang didapat oleh para sufi, dan maknanya itu bisa dikompromikan dengan makna lahirnya M. Husain al-Zahabi. Corak tafsir ini timbul akibat maraknya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak yang lebih menekankan pada kehidupan materi yang ada di dunia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami kelompok 10. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.